Halo, salam sehat semua. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021. Nama saya Sumol Sipayung SPT. Saya angkatan ke-34 dengan grup 4B dan nomor absen saya adalah 40. Adapun pengampu materi saya adalah Nurmayana Siregar SE MSI. Ada Adapun video mapping yang akan saya buat berjudul Etika Publik. Ikuti ya teman-teman video etika publik saya. Sebelum kita membahas etika publik, alangkah baiknya kita mempelajari dulu bagan kerangka dari etika publik. Kita akan mempelajari pengertian dari etika, pengertian dari kode etik ASN, definisi dan ruang lingkup etika publik, bentuk-bentuk dari kode etik, dan implementasi kode etik dalam pelayanan publik. Pengertian etika. Tujuan hidup yang baik bersama untuk orang lain di dalam institusi yang adil adalah tujuan etik menurut Rico Kur tahun 1990. Karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai dan norma yang luhur menurut pendapat para ahli Yumardi Asra tahun 2012. Dan etika lebih dipahami refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan. Kode etik. Kode etik merupakan aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok, khusus sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
Definisi lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana, kebijakan publik, dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatai antara norma, moral, dan tindakan faktual. Adapun implikasi dasar yang diharapkan dapat dikuasai setelah mempelajari kegiatan ini, yakni memiliki pemahaman tentang pentingnya etika dalam urusan pelayanan publik. Yang kedua, memiliki pemahaman tentang penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang konflik kepentingan. Yang keempat, memiliki pemahaman tentang sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Yang kelima, memiliki pemahaman tentang implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Para pegawai dan pejabat perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS yang tersedia. Dilakukan dengan sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu, beserta penyadaran akan perlunya mentaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis. Kemudian dilakukan dengan pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat. Oke, terima kasih. Demikianlah video mapping etika publik yang kami perbuat. Semoga bermanfaat bagi kita semua.